Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2516 Ritual Resmi. Hari ini, di mata Ye Chen, tampak jauh lebih lama dari sebelumnya, mulutnya kering, dan tidak ada anggur yang bisa membasahi kegelisahannya. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Ji Ningsuang pergi ke gunung belakang puncak Yunfei. Tak perlu dikatakan, sudah waktunya untuk mandi, dan pipinya memerah. Malam akhirnya tiba. Ye Ling lah yang paling masuk akal. Dia menggantungkan sutra merah dan menyalakan lilin merah untuk kamar kerja tertentu. Sepintas terlihat seperti kamar pengantin, tapi itu disebut kamar formal. Setelah kejadian itu, gadis kecil itu melarikan diri tanpa jejak, bersama dengan Chu Xuan dan yang lainnya, mereka juga menghilang, mereka pasti menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi dan menunggu untuk menonton siaran langsung. Di bawah tatapan mereka, Tuan Muda Ye muncul. Malam ini, dia sangat tampan, dia mandi dan berganti menjadi jubah Tao yang bersih, terutama rambut hitamnya, yang dicat dengan sesuatu, jadi sangat berkilau. Di depan pintu, dia berhenti tiba-tiba, dan sebelum segera masuk, dia berdiri di depan pintu, membawa kaleng penyiram kecil, menyemprot ke seluruh tubuhnya, membuat dirinya harum. Ketika para gadis melihatnya, mereka menggosok alis mereka, mengapa mereka tidak pergi tidur saja? Apakah Anda harus begitu formal? Ketika Kaisar Hades melihatnya, dia juga ingin memarahi ibumu, kamu masih menahan diri cukup keras, menantu perempuanmu sudah mandi dan menunggumu di tempat tidur, kamu masih mood untuk menghadapi hal-hal ini. Anda pantas mendapatkan cedera internal Anda. Ketika Ji Ningsuang melihatnya, dia tersenyum bodoh. Memantulkan cahaya lilin merah, senyumnya menjadi semakin menawan. Dengan rona merah di pipinya, itu benar-benar meredupkan semua pemuda di dunia. Dia tersenyum konyol, dan Ye Chen tersenyum gembira. Ini adalah seorang kaisar, tubuh suci, dan bahkan seorang pria kejam yang membantai kaisar. Saya belum pernah melihat pemandangan sebesar ini, tetapi saya benar-benar menyukai hal-hal di tempat tidur. Mengenai paritasnya, pendapat langit dan manusia secara mengejutkan konsisten, ketika dia serius, dia sangat serius. Ketika dia tidak serius, dia hanya bercanda. Sama seperti malam ini, sebelum pintu kamar dimasuki, ada banyak foreplay. Ada pepatah lama bahwa kaisar tidak terburu-buru dengan para kasim, itu digunakan untuk menggambarkan situasi hari ini, seperti Chu Xuan dan lainnya, seperti Ye Ling, dan yang dari dunia bawah, mereka secara kolektif menjadi marah. Cepat! Seseorang menendang Ye Chen dari belakang. Tuan Muda Ye, yang ingin masuk dengan tampan, memasuki ruangan dengan seekor anjing mengunyah lumpur, membuat Ji Ningsuang tertawa. Ye Chen berdiri dengan hikmat, menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, dan menutup pintu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tidak lupa menyegelnya. Baru kemudian dia melihat ke belakang. Ji Ningsuang, yang dipantulkan oleh cahaya lilin merah, benar-benar indah, seperti mimpi dan ilusi, dan dia kesurupan sesaat ketika melihatnya. Aroma feminin yang samar, seperti anggur berkualitas yang telah disimpan selama ribuan tahun, menyegarkan. Sangat indah. Ye Chen tersenyum dan berjalan perlahan, dia tidak lagi seperti kaisar yang sombong, atau dewa perang yang mendominasi, tetapi orang biasa, seorang pengantin pria di kamar pengantin. Begitu dia pergi, Ji Ningsuang tiba-tiba berdiri, dan tanpa sadar mundur selangkah, seperti menantu perempuan yang baru menikah, dengan sentuhan kegugupan dan sedikit ketakutan. Ye Chen batuk kering. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat Ji Ningsuang seperti ini, dia memiliki perasaan yang aneh. Dia selalu merasa bahwa dia bukan Ye Chen, tetapi seorang perampok yang memaksa Liang menjadi pelacur. Sepertinya dia untuk menakut-nakuti gadis. Cepat, cepat. Suasana di ruangan itu canggung, tetapi di luar ruangan, semua gadis tersembunyi telah menyelinap, dan termasuk Ye Ling, mereka semua berbaris rapi. Pecahkan jendela. Awalnya, lelaki gemuk hitam kecil itu juga ingin datang, tapi sayangnya, Ye Ling mengirim mereka keluar dari puncak Yunfei dengan caranya yang unik untuk mengantar tamu. Pada saat ini, apakah mereka masih tergantung di pohon? Mengapa kamu masih duduk di sini? Malam musim semi bernilai $1000. Bukannya kamu biasanya pendiam? Apa yang kamu pikirkan? Mungkin sedang membuat kisah cinta. Semua gadis berbisik satu sama lain, Kaisar tidak terburu-buru untuk para kasim,
Setelah menunggu tengah malam, dia menunggu pemandangan yang indah, tetapi pertunjukan yang bagus tidak dimulai. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di tangannya, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Anggota keluarga ini sangat sakit. Mengapa Anda tidak mengurung diri di kamar saja? Keseluruhannya seperti kemakmuran berdirinya negara. Lepaskan. Xian terkekeh, matanya yang besar cerah dan tajam. Seperti dia, Chu Xuan dan yang lainnya juga seperti ini, mata indah mereka bersinar, dan Ye Ling, masih sangat sadar, telah mengeluarkan memori spar, dan akan memotret edisi kolektor. Ledakan. Sebelum adegan Xiangyan dipentaskan, terdengar ledakan. Kemudian, ada lolongan serigala yang mendominasi. Ye Chen, ayo bertarung. Suara ini bergema, syarat dengan kekuatan jiwa, dan menyebar tanpa batas ke seluruh dunia. Bodoh, kamu pasti sakit. Kamu sapi tua bodoh, kamu lelah dengan hidupmu. Apa yang kamu melolong di malam hari? Di depan pintu, semua gadis melihat ke belakang bersama, dan sepertinya bisa melihat sosok melalui kabut yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah seseorang, tepatnya, seekor sapi, membawa kapak perang, dengan tangan telanjang, mata tajam, aura yang kuat, terkoyak oleh petir, dan melolong dalam kehampaan. Bukankah dia sebenarnya Kuiniu? Untuk beberapa alasan, dia datang untuk menantang Ye Chen di tengah malam, dan menilai dari postur tubuhnya, dia percaya diri dan percaya diri. Jika kita mengatakan bahwa dia benar-benar berbeda malam ini, guntur dan kilat yang merobek sekujur tubuhnya sebenarnya menyatu dengan kekuatan yang menakutkan, tubuhnya berat, langit yang hancur bergemuruh, dan ada banyak penglihatan kuno yang memiliki berubah menjadi garis besar. Kehancuran memiliki kekuatan tak terbatas. Dari mana Kaisar Yun berasal? Di gerbang Tianxuan, Tian Lao menjulurkan kepalanya, alisnya sedikit terangkat, dan dia bisa melihat bahwa guntur dan kilat di tubuh Kuiniu adalah penampakan Kaisar Yun. Bai Zi adalah orang yang paling kejam. Seharusnya keberuntungan. Di Lao menyentuh dagunya. Sangat kuat, gumam Xiao Chen pelan. Dia juga terbangun. Dia melihat dari kejauhan dengan ketakutan di matanya. Bukan Kuiniu yang takut, tetapi Kaisar Yunnya, yang begitu kuat sehingga orang-orang terkejut. Tidak heran kamu begitu mendominasi. Ternyata Hang tingkat dewa. Long Teng menghela nafas. Jika itu adalah masa lalu, dia akan membunuhnya untuk bertarung, tapi malam ini, itu jelas bukan hanya kesempatan untuk berpura-pura. Menjadi agresif. Putra dari dua kaisar seperti ini, apalagi yang lain, Zhou Tianyi muncul, tetapi tidak pernah pergi, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Kuiniu. Menunjukkan rasa malu, jauh dari lawan Kuiniu. Adapun bakat Dacu, tidak ada tanda-tanda kepengecutan bagi mereka yang menanggung kaisar, perkelahian kelompok tidak baik, kecuali mereka pergi ke sana dengan senjata kaisar dan bergegas maju, mereka akan dipukuli. Ini juga berkat Mingjue dan Bai Zi tidak berada di Dacu, jika tidak, pertempuran akan sudah dimulai, dengan Diyun di pundak mereka, siapapun yang menembak siapapun. Jangan khawatir tentang dia. Gadis-gadis itu memejamkan mata dan terus melihat ke dalam ruangan. Jaket seseorang, dengan cahaya keemasan dan kulit perunggu, sangat keras, menunjukkan kekuatannya yang mendominasi. Old Qi, ada apa? Ayo cepat. Apakah tidak ada orang di Dacu? Ini. Seseorang yang bisa bertarung. Idiot. Sekelompok idiot. Kalau kau tidak keluar lagi, aku akan memarahi ibuku. Hei. Tapi setelah mendengar kutukan keras, Ye Chen berjalan keluar ruangan dengan gada di tangannya, telanjang, dengan wajah tampan, penuh garis hitam berlarian, seluruh tubuhnya terbakar dengan api, semuanya adalah mantel kemarahan. Lengan. Kamu sapi tua murahan, ini bukan waktu yang tepat untuk datang, tapi kamu datang untuk menantang malam ini. Tuan Muda Ye menahan amarahnya, kamar pengantin penuh dengan bunga dan lilin, dan suasananya sangat romantis, tetapi karena omelan Kuiniu, itu menjadi sangat sumbang mendengarkan omelan itu, tidak heran dia bisa berbicara tentang cita-citanya. Tunggu aku, sebentar lagi akan baik-baik saja. Gema Ye Chen datang dari luar langit, dan dia memberitahu Jining Suang bahwa dia benar-benar marah. Malam ini, dia pasti akan memukuli keluarga-keluarganya menjadi tumpukan kotoran. Penampilan para gadis adalah yang paling menarik. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai, dan akan ada jeda. Wajah Kaisar dunia bawah juga sangat gelap, dan dia benar-benar ingin menghancurkan penghalang antara dunia manusia dan dunia bawah, dan membunuh Kuiniu Jalang itu dengan telapak tangannya. Apa? Kaisar menunggu hampir sepanjang malam, dan hancur berkeping-keping olehmu. Dan kamu, Ye Chen, kamu idiot. Bajunya dilepas semua, pertarungan macam apa yang ada. Di dalam kamar, pipi Jining Suang sangat merah, dia tidak tahu apakah akan tinggal di kamar, atau pergi jalan-jalan,
atau mencari tempat untuk menenangkan diri sebelum Ye Chen kembali. Di sini, Ye Chen telah mencapai langit berbintang, tidak hanya seluruh tubuhnya terbakar, tetapi matanya juga tersulut oleh api. Lihat guntur kita, bukankah itu mendominasi? Kui Niu memegang kapak perang dan menyeringai, mengeluarkan suara malu-malu, seolah-olah dia tidak datang ke sini untuk melawan Ye Chen, tetapi untuk pamer. Sombong, kata Ye Chen, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan menyerang secara langsung. Dengan visi kaisar, bagaimana dia bisa gagal melihat bahwa itu adalah Di Yun? Tapi, apakah itu membuat perbedaan? Memang di matanya benar-benar tidak ada bedanya, saat dia memukulnya dengan palu, Kui Niu hampir meledak, betapa menakjubkannya Di Yun. Apakah Lao Su masih seorang kaisar muda? Ledakan, ledakan, ledakan. Diiringi dengan suara gemuruh, gambar itu agak tak tertahankan untuk dilihat secara langsung. Sejak Ye Chen bergegas mendekat, Kui Niu tidak pernah berdiri diam, atau dengan kata lain, tidak pernah berdiri diam, dan diayunkan oleh Tuan Muda Ye satu demi satu. Yang lain, terbang melintasi langit, yang disebut Di Yun, di depan Ye Chen, hanyalah sebuah pajangan. Engah, engah. Darah berceceran seperti hujan, bagaimana mungkin Kui Niu menjadi sengsara? Kaisar ke-10 Chu Huo, yang benar-benar ganas, tidak memiliki gerakan sama sekali, terlepas dari hidung atau matanya, dia mengayunkan palu secara acak, dan pencuri itu berkata dengan galak, sungguh luar biasa, berdarah, tongkat itu lebih ganas dari tongkat, seolah-olah lawannya bukanlah saudaranya, melainkan musuh bebuyutan. Serangan ini terlalu kejam. Raja Iblis Kui Yuji yang berlari, melihat Ye Chen menunjukkan kekuatan gaibnya, sudut mulutnya berkedut, itu bukan perkelahian, itu adalah pembunuhan. Berjuang sampai mati. Wu Sanpao juga datang, menyeringai dan mendecakkan lidahnya, setiap kali Kui Niu berdarah, hati kecilnya bergetar, belum lagi pengalaman fisiknya, hanya dengan melihatnya membuat air kencing ibunya mendesak. Sangat menarik untuk mengatakan bahwa semua saudara tidak memakai kemeja. Taoist Tai berdiri di atas bukit, dengan tangan di tangan, matanya bersinar terang. Menurut postur ini, jika kamu tidak mati, kamu akan cacat. Xie Yun terbatuk datar. Hanya saja mereka tidak tahu kemarahan Ye Chen. Jika mereka tahu dari mana Ye Chen lari, mereka mungkin tidak akan merasa kasihan pada Kui Niu. Lilin bunga kamar pengantin yang bagus, ditantang oleh Anda, hancur berkeping-keping, bahkan jika Anda mengalahkannya sampai mati ringan, saya harus mengirim Anda untuk melihat Raja Hades, sehingga Anda dapat memiliki ingatan yang panjang di kehidupan Anda selanjutnya. Episode 2517 mempesona. Ledakan, ledakan, ledakan. Di malam yang sunyi, gemuruh berlanjut, dan lebih banyak orang terbangun dan datang untuk ikut bersenang-senang. Kaisar kita benar-benar panas. Itu karena sapi itu terlalu sombong, menggertak. Benar untuk dipukuli. Di tengah malam. Sepertinya masih terlambat. Orang lain datang dari luar langit, yang pertama adalah seekor monyet, membawa batang besi emas hitam, dengan mata emas menyala, bukankah itu Kaisar Kera kecil? Selain dia, ada banyak teman baik, seperti Kaisar, Chenyi, Shizun dan Zhong Huang. Jumlah mereka cukup banyak. Sepertinya mereka sudah lama bersama. Kaki Kui Niu cepat, dan dia adalah orang pertama yang berlari untuk menantang Ye Chen. Fakta telah membuktikan bahwa tidak ada bedanya apakah ada Kaisar Yun atau tidak. Putra Kaisar Qing menghela nafas. Tidak perlu dia katakan, semua orang juga melihatnya, seolah-olah mereka semua tahu bahwa Kui Niu telah memperoleh keberuntungan, yaitu, Kaisar Guntur Yun, yang datang untuk melawan Ye Chen, dan sekarang dia sangat terpukul sehingga dia tidak bisa angkat kepalanya. Aku tidak melihatmu hari ini, semakin ganas. Kaisar Kera kecil menggaruk rambut monyet, dan dia berbicara tentang Ye Chen. Dapat dilihat bahwa dia sudah menjadi Kaisar Kuasi Kaisar ketiga, dan betapa mendominasi Kui Niu, yang membawa Kaisar, tercengang, bertarung di seluruh langit. Orang tua itu mengetahuinya, Tuan Muda Ye pasti terbangun dalam tidurnya. Kata Gatsan Sun Moon penuh arti, dan juga suka berpura-pura menjadi tongkat ajaib. Setiap orang yang mendengarkan kata-katanya sangat bersungguh-sungguh. Dengan tangan kosong Ye Chen, Anda dapat melihat sekilas bahwa dia bangun dari tempat tidur. Mengenai tempat tidur siapa dia bangun, itu sangat khusus. Mungkin, apa yang kamu lakukan dengan istrimu? Ini adalah hal yang baik untuk diganggu. Kamu sapi tua yang bau, merusak perbuatan baik kami. Ye Ling juga datang, matanya yang indah berkobar. Mereka datang bersama, serta Cusuan dan yang lainnya, semuanya memiliki ekspresi yang sama, ekspresi mereka menjadi gelap, mata indah mereka berbinar, hal terbaik tentang fajar musim semi,
dan mereka dapat menonton siaran langsung, tetapi sayangnya, mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Ku Iniuya, kemarahan yang terpendam lebih besar dari kemarahan Ye Chen. Namun, Ji Ningsuang belum terlihat, dan dia mungkin masih di kamar kerja, menunggu Tuan Muda Ye. Kutukan, biarkan kamu memarahi. Teriak Ye Chen dengan keras di seluruh langit, memegang gada berubah menjadi kuali yang kacau, memukuli dan mengutuk sepanjang jalan, tidak melihat Ku Iniu sebagai saudara, tetapi sebagai pembunuh. Ayah dan musuh, dengan sikap bahwa jika Anda tidak mengalahkan Ku Iniu menjadi gumpalan, itu tidak akan berakhir. Tidak ada lagi perkelahian, tidak ada lagi perkelahian. Ku Iniu berebut dan berebut, berteriak, bagaimana mungkin dia masih memiliki suasana menjadi nomor satu di dunia sebelumnya, dan dia tidak bisa diam setelah dipukul habis-habisan oleh Ye Dasao. Guntur Kaisar Yun hanyalah hiasan, dan apa yang disebut tubuh yang mendominasi hanyalah lelucon. Di depan Ye Chen, itu jauh dari cukup untuk dilihat. Darah dan tulang yang runtuh beterbangan ke seluruh langit yang luas. Dia memohon belas kasihan, tetapi Ye Chen tidak melakukannya, dan jatuh lagi dengan tongkat. Tongkat ini sangat sombong sehingga langit akan runtuh. Engah. Darah mekar, dan setengah dari tubuh Ku Iniu tertiup angin. Pada saat ini, semua anak kaisar, talenta dari Dacu, Cusuan dan yang lainnya tidak bisa tidak saling memandang, dan mereka semua mengerutkan kening, sepertinya ada kalimat yang terukir di mata mereka, ini bukan memukuli orang, ini bukan pemukulan, ini untuk membunuh. Nenekmu, bisakah kamu membunuhku? Teriak Ku Iniu, menyeret tubuhnya yang berdarah, melarikan diri kemana-mana. Di masa lalu, dia ditangani oleh Ye Chen berkali-kali. Meskipun serangannya kejam, setidaknya ada batas tapi kali ini berbeda, itu adalah keterampilan membunuh yang nyata. Ye Chen mengabaikannya, membawa gada, dan mengejar serta bertarung sepanjang jalan. Saat ini, dia sedikit berbeda dari masa lalu, ada sentuhan darah dan tirani di mata emasnya yang cerah, seperti dewa iblis yang sedang tidur, yang perlahan-lahan terbangun. Tidak hanya itu, dia disangkar cahaya emas telah menambahkan semacam sifat iblis, ada iblis yang tampaknya disembunyikan, dia kesurupan sesaat, dan penonton juga kesurupan sejenak, seperti jika bukan Ye Chen, tapi iblis besar, untuk membantai Ku Iniu di seberang. Engah, engah, engah. Di bawah tatapan semua orang, langit dipenuhi darah dan kabut. Setiap kali Ye Chen mengayunkan tongkatnya, dia melihat Ku Iniu berdarah. Bukan tubuh fisiknya yang rusak. Itu tidak benar. Kaisar Wuji merenung, matanya sedikit menyipit. Ini bukan perdebatan, saudara ketujuh benar-benar ingin membunuh bos. Kaisar kera kecil mengerutkan kening lagi, dan dia sudah mencium bau Ye Chen dari jarak jauh. Niat membunuh yang sebenarnya. Bingung. Gumam Cusuan pelan, bahkan jika keadaan kacau, akan baik untuk melampiaskan amarahnya, tapi postur tubuh Ye Chen jelas untuk menghancurkan Ku Iniu. Pembunuhan cukup dingin untuk dikatakan. Pikiran tidak stabil, dan ada tanda menjadi iblis. Chu Ling merasakannya. Apakah kamu sangat gila? Ketika semua orang menonton, Ku Iniu melolong lagi, dan tubuh yang dibentuk kembali itu dipukul hingga meledak lagi, dan kelahiran kembali roh primordial terpengaruh, batuk darah. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya tirani sesaat, dan dia muncul dengan tongkat. Berhenti. Si Eyun dan si Tunan mendesis, satu di kiri dan satu di kanan, bergegas ke Tian Xiao bersama-sama, sebagai saudara yang baik, bagaimana mungkin mereka tidak memahami Ye Chen, yang pernah membunuh saudaranya sendiri, seperti tirani dan haus darah bukan gaya Ye Chen. Berjalan. Si Eyun mendengus dingin, memindahkan langit dan mengubah bumi, dan memindahkan Ku Iniu, sementara si Tunan mengembangkan metode Tao, dan menamparkan gada Ye Chen dengan tangan kosong. Ledakan. Engah. Langit runtuh lagi, dan Ku Iniu diselamatkan, tetapi tulang metacarpal si Tunan meledak, dan darah tumpah keluar. Si Eyun, yang bergegas, juga diayunkan oleh Ye Chen. Dia bukan seorang kaisar. Pukulan Chen hampir menjatuhkannya kehabisan akal. Semuanya dalam sekejap mata, tetapi gambarnya sangat berdarah. Pada titik ini, para penonton sadar dan menyadari bahwa situasinya aneh. Mereka mengerti bahwa membunuh Ku Iniu tidak normal, dan bahkan si Eyun dan si Tunan tidak melepaskannya. Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen, yang berdiri di kehampaan, akhirnya menetap. Dengan tangan telanjang, bentuknya benar-benar aneh. Dia bisa melihat pola sihir hitam terukir di permukaan tubuh suci. Rambut hitamnya awalnya seperti air terjun, tetapi sudah diwarnai merah, dan sepertinya sudah berubah. Berdarah jika muncul, ada ilusi kehancuran, ditutupi dengan cahaya alam magis, dan dalam kegelapan, ada suara sihir tertinggi yang bergema di seluruh dunia. Dan hal yang paling menakutkan adalah matanya,
yang berubah menjadi merah terang seperti darah, dan sulit untuk menyembunyikan tirani dan haus darahnya. Dia bukan lagi Kaisar Chu, dia benar-benar iblis. Demonisasi. Chen Yi mengerutkan kening, mengetahui keadaan Ye Chen. Tidak heran dia membunuhku. Kui Niu batuk darah, dia tidak bisa diam, dan wajahnya sangat jelek. Aku tidak tahu mengapa Ye Chen kerasukan, apakah sesuatu terjadi? Jelas, kewarasannya tidak lagi jelas, kata Kaisar Tianque dengan suara yang dalam. Diganggu oleh setan, aku tidak mengenali teman lamaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Chu Xuan dan yang lainnya sedikit membuka mulut, mengetahui bahwa Ye Chen akan segera dirampok, tetapi mereka tidak tahu milik Ye Chen. Demonisasi tiba-tiba, ada firasat-firasat buruk. Kaisar Hades juga menonton, murid Kaisar telah sedikit menyempit menjadi garis, dan dia dapat melihat Ye Chen dengan jelas melalui dua alam manusia dan dunia bawah. Bukan hanya karma, tapi juga kutukan, kata Daozu dengan suara berat. Kutukan yang di iblis adalah Kaisar Mo Tian. Kaisar dunia bawah dengan dingin mendengus, benar-benar memecahkan rahasianya. Di masa lalu, pilar ajaib terlihat di alam spiritual, Kaisar Mo Tian melewati hidup dan mati, dan Kaisar melintasi reinkarnasi. Orang-orang di dunia tidak tahu tentang pertempuran itu, tetapi mereka, yang merupakan Kaisar Agung, dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun Kaisar Mo Tian dibantai, dia pasti telah mengutuk Ye Chen sebelum dia meninggal. Itu adalah kutukan yang membuat Ye Chen menjadi setan. Kaisar Mo Tian yang luar biasa. Dengus dingin Kaisar dunia bawah penuh dengan niat membunuh. Sayang sekali dia tidak tahu sampai hari ini bahwa Mo Tiandi telah menipu Di Huang, dia dan Daozu, kutukan yang sebanding dengan Kaisar Surga, dan reinkarnasi tidak bisa dihancurkan. Episode 2518 Kaisar Muda vs Kaisar Muda. Ledakan. Gemuruh. Malam di Dacu tidak damai, langit berdengung dan bergemuruh, dan sepertinya dia tidak dapat mendukung tekanan Ye Chen. Sekarang dia terlalu jahat, berdiri di langit, dengan senyum main-main di sudut mulutnya, memutar lehernya dengan nyaman, ditirani yang haus darah, ada sentuhan keanehan lainnya. Bukan hanya dia, bahkan gada di tangannya ditutupi dengan cahaya iblis. Gada diubah oleh kuali yang kacau, pemiliknya di iblis, dan senjata kelahiran tidak dapat melarikan diri. Bekerja sama, segel dia. Teriak Xiao Chen nyaring, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah. Long Teng, putra Taiwang, tanpa urutan tertentu, masing-masing dari mereka melemparkan kekuatan gaib penyegel, memberkati jalan, dan membentuk formasi penyegelan besar. Ye Chen tersenyum pelan, dan menghilang seketika sebelum formasi jatuh, menghindari formasi pemblokiran, membunuhnya di depan Xiao Chen, menyeka darahnya dengan tongkat, membalikkan tangannya dengan telapak tangan lain, naga itu terbang-terbang, dan bahkan sang ratu yang tiba kemudian Yan, Zhou Tianyi dan Di Fan juga memuntahkan darah dari pukulan itu. Segel. Raja Iblis Kui Yuji yang naik ke 9 surga, mengambil alih formasi besar, dan menutupinya di langit. Raja-Raja Chu juga bergerak, masing-masing mendukung formasi mereka sendiri. Ye Chen memegang langit dengan satu telapak tangan, mendukung formasi besar, dan ada juga evolusi pola formasi yang rumit di telapak tangan dikepung oleh Kaisar Fuxi, sulit untuk ditembus. Jangan bergerak, ayo datang. Dewa Putra Sun Moon menggertak, dan dia bergabung dengan Raja Wu dari dinasti Zhou Timur untuk membunuh mereka. Mereka semua mengaktifkan cara keabadian Kaisar, bukan menyerang, tetapi menyegel, tetapi sangkar, menjebak keabadian orang. Ye Chen mendominasi, tidak peduli teknik rahasia atau kekuatan supernaturalnya, dia sekuat Ziyan dan Song Yu ketika dia mematahkannya dengan satu pukulan, tetapi dia dikalahkan dalam sekejap. Bukannya mereka tidak cukup kuat, itu karena orang ini terlalu menakutkan. Ledakan. Ledakan. Putra-putra Zutian, King Di, Yuming, Tianque, Wu Ji, dan Yukong semuanya tiba, dan formasi kuno diaktifkan, mereka semua berada di posisi yang sama, seperti matahari yang cerah, menyilaukan. Namun, meski formasinya kuat, sulit untuk menyegel Ye Chen, dan dia pingsan saat terkena tongkat. Engah. Keenam kaisar memercikkan darah satu demi satu, menendang ke belakang, melangkah mundur setiap langkah, mereka menginjak sebidang langit kosong, dan sebelum mereka berhenti, Ye Chen yang di iblis membunuh mereka, dan mereka benar-benar ingin membunuh 6 orang. Di antara kilatan cahaya dan batu api, awan peri berwarna-warni beterbangan sesekali, dan Tianzilah yang bergerak. Putri dari klan Merak yang berwarna-warni memiliki Taoisme yang luar biasa. Meskipun dia tidak mengusir Ye Chen yang di iblis, dia berhasil meredakan pengetahuannya dan mengulur waktu bagi 6 kaisar untuk bernapas. Ye Chen menghentikan sosoknya, menjilat lidahnya, dan tersenyum lebih keras lagi,
niat membunuhnya yang haus darah tidak dapat disembunyikan, dan satu-satunya jejak kecerdasan di matanya benar-benar ditutupi oleh kekuatan sihir di matanya. Sebelum dia bisa bergerak, dia mendengar suara Buddha yang kuat, bergema di langit dan bumi seperti suara lonceng besar. Shizun bergerak, dan kekuatan pikiran yang mengepul melonjak ke langit. Ada Buddha besar duduk di dalam, cahaya keemasan bersinar, jalannya menyilaukan, dan kata, "De," terukir di dadanya. Ye Chen kekuatan sihir untuk membantunya bangun. Sudut mulut Ye Chen sedikit terangkat, dan iblis yang mengamuk itu menelan langit dan bumi, dan itu lebih terintegrasi dengan kekuatan takdir jahat, seperti Wang Yang, bertabrakan dengan lautan kekuatan pikiran, menghancurkannya dengan paksa dan menelan kekuatan pikiran. Ledakan. Buddha emas setinggi 10.000 kaki hancur, dan Shizun juga menyemburkan darah dan terbang ke udara, menderita serangan balik yang mengerikan. Mengaum. Tiba-tiba mendengar lolongan unicorn, Kaisar Selatan berubah menjadi tubuhnya dan melompat ke depan, satu kiri dan satu kanan dengan Kaisar Pusat, satu memotong cahaya pedang, dan yang lainnya memuntahkan petir, semua menunggu kekuatan dari segel. Namun, Ye Chen terlalu kuat, bahkan jika mereka berdua milik putra Kaisar, sulit untuk memblokir pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit kosong berdengung dan bergetar, langit hancur, dan alam semesta runtuh. Lusinan Kaisar dan putra klan bergabung, tetapi gagal mengalahkan Ye Chen, tetapi sering dipukuli oleh Ye Chen. Ini adalah kekuatan kelas Kaisar muda. Setelah di iblis, itu bahkan lebih menakutkan. Tidak ada seorang pun di kelas yang sama. Sangat menakutkan untuk memilih lusinan anak kelas Kaisar dan menghancurkan mereka dengan paksa. Di bawah kuasi Kaisar, mundurlah dengan cepat. Xie Yun memarahi dengan dingin, lalu pergi ke kehampaan. Tidak perlu baginya untuk mengatakan bahwa Biksu Dacu juga mundur. Ada banyak Kaisar Semu, dan bahkan Kaisar Semu tingkat putra Kaisar bukanlah lawan Ye Chen. Jika mereka naik dengan gegabah, itu hanya akan menambah kekacauan. Kaisar keluarga kita benar-benar mendominasi. Taoist Tai berkata dengan lidahnya. Bagus sekali, mengapa kamu masih disihir? Wu Sanpao menggosok dagunya, dan dia masih tidak tahu mengapa Ye Chen disihir untuk waktu yang lama. Tidak ada tanda-tanda, dan seluruh orang tertangkap basah. Kaisar Semu Great Chu kita sedang tidur. Gu Santong mengangkat alisnya. Bukan hanya dia, orang-orang di seluruh langit bergumam di dalam hati mereka, ada juga Hongyan dan Di Huang, dua tubuh suci yang agung, tidak bisakah mereka menghentikannya? Mungkin ada masalah. Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Di Huang dan Hongyan sudah tidak ada lagi di surga? Adapun Kaisar Semu Puncak Dacu, dia bisa melihatnya. Alasan mengapa dia tidak campur tangan bukan karena dia menonton pertunjukan, tetapi karena dia menonton. Ye Chen tiba-tiba menjadi iblis, yang terlalu aneh. Engah, engah, engah. Di tengah diskusi, langit menjadi berdarah. Semua kaisar dan anak-anak ingin melarang Ye Chen, tetapi mereka tidak membunuhnya. Semua segel itu benar, tetapi Ye Chen berbeda. Serangannya cukup ganas. Setiap kali tembakan dibuat, harus ada pertumpahan darah anak kaisar. Nenekmu, membuatku jadi gila. Kaisar kera kecil berhenti, tubuhnya berantakan, dia dipalu keras, dan dia mengaktifkan teknik terlarang besar, berubah menjadi kera raksasa yang memegang langit, dengan mata berapi-api dan emas api, di sekujur tubuhnya setiap rambut seperti jarum baja, berlama-lama dengan tenda emas, dengan aura yang mendominasi, dan kekuatannya mengguncang langit. Dia sangat luar biasa, dia menamparnya, tetapi menabrak 8 naga Ye Chen, naga besar itu, tidak lagi emas, tetapi hitam seluruhnya, penuh sihir. Engah. Ledakan. Kaisar kera kecil yang cerdas dipukul oleh ekor naga dan terbang secara horizontal di tempat, tubuh kera besar itu meledak seketika, dan darah mengalir seperti hujan, menghancurkan gunung dan gunung. Kaisar dan putra lainnya tidak jauh lebih baik, setelah diayunkan oleh naga, mereka berkata dengan masam bahwa mereka yang memiliki fondasi lemah, seperti Kaisar kera kecil, tidak dapat bertahan secara fisik. Ye Chen, bangun. Chu Xuan melangkah maju, tubuhnya menyatu dengan prajurit Kaisar Yurui, diberkati dengan prestise Kaisar tertinggi, tangan batu giok kristal menutupi langit, dan ada formasi yang mengalir di telapak tangan, yang formasi peri terlarang. Ye Chen tersenyum sinis, dia mencapai langit dengan satu langkah, dan mengayunkan tongkatnya, tetapi pada saat itu, alam bawah sadar Kaisar ke-10 Chu sedang bertarung melawan sifat iblis, jadi setelah di iblis, dia tidak bisa menahan keraguan untuk saat dia mengayunkan tongkatnya, di saat yang sama, sihirnya juga sangat melemah. Ledakan. Formasi segel abadi jatuh, menyebabkan dia terhuyung-huyung. Segel. Chu Ling, Nanming Yusu, Liu Ruyan, Lin Sihua dan yang lainnya semuanya naik ke Tian Xiao pada saat yang sama,
mengaktifkan formula segel yang sama, memberkati formasi abadi, dan ingin menyegel Ye Chen. Merusak. Ye Chen meraung, membuka pandangan yang kacau, dan itu masih seperti dunia yang sangat besar, dengan gunung dan sungai, pohon dan pohon, tidak hanya spiritual, tetapi juga lapisan sihir. Dunia kacau yang diberkati dengan sifat iblis sangat mendominasi, bahkan dengan susunan abadi yang diberkati oleh senjata kekaisaran pamungkas, sulit untuk menyegelnya, dan kekacauan dalam pola susunan diledakkan oleh dukungannya. Engah, engah. Cusuan dan yang lainnya mundur bersama, muntah darah dan terbang keluar. Aku sangat kesurupan, bahkan menantu perempuanku memukuliku. Xie Yun tidak bisa menahan kutukan. Di mana kuasa kaisar dari Great Chu? Kemana mereka semua pergi? Little Ape Emperor mengutuk. Jika dikatakan bahwa ada orang paling kejam di surga, itu pasti Dacu setelah keributan besar, setelah bertarung begitu lama, tidak ada yang keluar untuk menekannya. Meskipun Chu Zundi Agung tidak muncul, Dewa Timur Yaochi telah tiba. Dia bisa mendengar gerakan ini, dan ketika dia melihat Ye Chen dirasuki setan, matanya penuh keraguan, bagaimana dia menjadi begitu jahat, dan itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia menggunakan metode peri, dan lautan peri yang indah membanjiri Ye Chen. Segera setelah mendengar nyanyian naga, Ye Chen menerobos lautan peri, melompat keluar seperti naga ajaib, tetapi terhuyung-huyung oleh 3 buku surgawi tanpa kata, dan hampir jatuh ke langit. Atau katakanlah Dongshen Yaochi, kelas kaisar muda sejati, yang benar-benar mendominasi, jauh lebih kuat dari kelas kaisar, dan Ye Chen menderita kerugian besar saat dia baru saja muncul. Membunuh. Ye Chen melolong, matanya merah, menunjukkan tatapan ganas. Ji Ningsuang sedikit mengernyit, dan melihat Ye Chen menunjukkan niat membunuh padanya lagi membuatnya merasa patah hati, seperti bagaimana Ye Chen jatuh menjadi iblis saat itu, Ye Chen seperti ini menakutkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung melawan ketiadaan, dan suara gemuruh memenuhi dunia. Salah satunya adalah Kaisar Chu Agung, yang lainnya adalah Dewa Timur Yaochi. Angin, pertempuran adalah langit runtuh dan bumi hancur. Adegan pertempuran terlalu luas, dan banyak gunung di bawah telah terguncang hingga runtuh. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lemah dan banyak yang memuntahkan darah, bahkan tingkat putra kaisar, tidak berani melangkah maju. Untuk mengalahkan pria ini, istrinya harus datang. Sun Moon God-san bergetar sesaat, tidak ikut dalam pertempuran, hanya melihat ke langit, pertempuran antara dua kaisar muda itu benar-benar mendominasi. Di masa lalu, saya selalu ingin melihat mereka berdua bertarung, tetapi hari ini, saya akhirnya mendapatkan keinginan saya. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur terbatuk, tetapi nadanya aneh. Pertarungan itu terjadi, tetapi pertempuran itu terlalu ganas. Di mana kuasa kaisar dari Great Chu? Apakah mereka semua sudah mati? Kui Niu dan Little Ape Emperor masih berteriak, tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat melihat gerakan sebesar itu, dan mereka tidak muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata-kata Yeling penuh dengan air mata. Dia takut dunia tidak akan kacau, tetapi dia selalu ingin melihat ayah dan ibunya berkelahi, tetapi tidak dengan cara ini. Chu Xuan dan yang lainnya juga khawatir. Apakah itu Ye Chen atau Ji Ningsuang, mereka semua adalah kerabat, dan mereka tidak ingin ada di antara mereka yang terluka. Demonisasi sialan itu datang terlalu tiba-tiba. Malam ini benar-benar sebuah drama. Underworld Emperor menghela nafas, melihat Ye Chen dan Ji Ningsuang bertarung, ekspresinya aneh. Jika tidak ada Kui Niu, mereka berdua mungkin akan saling melempar di tempat tidur sekarang. Sekarang, masih terbalik, tapi bukan di tempat tidur, tapi di langit, dia tidak tahu apakah dia bahagia atau tidak, tapi pasti sangat menyakitkan, pria Ye Chen itu sudah dalam kekuatan penuh. Engah. Ketika Kaisar Dunia Bawah menghela nafas, seseorang jatuh ke langit, dan itu adalah Ji Ningsuang, yang mengambil bentuk burung phoenix dan berubah menjadi bentuk manusia, dia terluka parah, wajahnya pucat, berdarah dari sudut-sudutnya. Mulutnya, dan ada lebih banyak selokan darah di tubuhnya yang halus cahaya sihir menghilangkan esensinya. Dia dikalahkan, bukan oleh Kaisar ke-10 dari Great Chu, tetapi oleh iblis Ye Chen. Ada kekuatan aneh di tubuh Ye Chen, yang misterius dan kuat, melampaui Kaisar Yun, dan ingin berada dalam keadaan seperti itu. Ye Chen Dou, kecuali dia juga memiliki kekuatan semacam itu. Untuk melihat Ye Chen yang di iblis, dia juga berubah dari bentuk naga menjadi bentuk manusia. Meskipun dia menang, itu tidak jauh lebih baik. Penaklukan Kaisar muda dipukul habis-habisan oleh istrinya sendiri. Tapi bukannya marah, dia tersenyum ganas dan bersemangat. Melihat Ji Ningsuang, matanya yang jahat bahkan lebih tirani. Akhirnya, ada seseorang yang bisa menyaingi dia.
Tersenyum dan tertawa, dia berhenti tertawa, hanya karena Great Chu Zundi bergerak. Orang suci itu tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sebuah telapak tangan tercetak di punggungnya, dan pola jalan kaisar muncul, terukir di tubuh suci kuno Ye Chen, yang merupakan larangan yang sangat kuat. Diji ada di depan, dan dia menunjuk ke tengah alisnya, menyegel tubuh aslinya. Dong Huang Taixin, Dewa Pedang, Kaisar, Jenderal Dewa, dan lainnya tiba sesudahnya. Tanpa pembukaan apapun, mereka semua merapal mantra, semua metode terlarang, dan mereka tidak tahu 3 saat sebelum dan sesudahnya, dan mereka memberkati puluhan ribu segel, tanpa pengecualian, semua milik tingkat kaisar. Kali ini, Ye Chen, yang sekuat iblis, juga berlutut di tempat. Semua kaisar Zun mengelilinginya beberapa kali, berdiri diam, dan diam-diam melafalkan metode mental yang sama di dalam hati mereka, yaitu formula hati suci cara kaisar, cara keabadian kaisar yang dapat mengusir setan. Segera, potongan cahaya peri yang terang menyelimuti Ye Chen. Dengan baik, ekspresi Ye Chen kesakitan, pembuluh darah di dahinya terlihat, dan matanya bahkan lebih merah. Memegang kepalanya dan berteriak, dia bisa melihat iblis gelap di tubuhnya, yang dimusnahkan oleh potongan-potongan cahaya suci dari Sacred Heart Art, dan sifat iblis di matanya juga mengikuti, secara bertahap menghilang. Setelah sekian lama, dia kembali ke wujud aslinya dan pingsan. Sangat bagus, bagaimana kamu bisa terpesona? Sekelompok orang tua menarik mantra abadi mereka dan mengelilingi Tuan Muda Ye. Mereka melihat apa yang terjadi malam ini dari awal hingga akhir, mereka tahu bahwa Ye Chen telah mengumpulkan karma, dan perlu memasuki dunia untuk mengatasi bencana, tetapi dari mana dia memulai demonisasinya? Sebagian besar itu adalah rintangan iblis yang dibawa oleh karma. Tian Lao mengelus janggutnya dan memberikan tebakan seperti itu. Dia juga memasuki dunia sebagai tanggapan atas perampokan, jadi dia tahu betapa buruknya karma itu, dan ada banyak kecelakaan. Sejak zaman kuno, penghalang karma dan iblis tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tidak mengherankan, Fuya menyentuh dagunya. Sebelum dia dirampok di masa lalu, dia juga jatuh ke dalam iblis dan dipukuli oleh Dewi Kunlun. Tebakan mereka berdua juga merupakan tebakan dari semua kuasi kaisar. Sifat iblis telah dihilangkan, ayo bawa pulang. Dong Huang Taixin melambaikan tangan Ye Chen ke Sutian, dan pergi sambil memegang lengan Dewa Pedang. Ketika dia kembali ke rumah, dia bisa pergi tidur dan bercumbu. Gadis-gadis itu menghela nafas lega, buru-buru mengambil Ye Chen, dan membagi mereka menjadi 2 kelompok, satu untuk Ye Chen dan yang lainnya untuk Jining Suang, keduanya terlalu ganas dan terluka parah. Giu Niang, aku tidak menyakitimu, kan? Ye Ling sedang menanamkan esensi, sambil mengedipkan matanya yang indah. Gadis kecil itu masih sangat masuk akal, yang sangat memuaskan. Jining Suang tersenyum lembut, ketangguhannya mendominasi, dan tidak ada masalah serius. Kembali dan lanjutkan. Jarang ada bunga dan lilin di kamar pengantin. Ye Ling tertawa, menghilangkan kekhawatirannya, menambahkan sentuhan main-main kekanak-kanakan, lelaki tua itu tidak lagi jahat, jadi dia harus terus menyempurnakan penyempurnaan. Sungguh, aku tidak bisa tidur nyenyak ketika aku tidur. Semua Zundi meregangkan pinggang mereka, datang dan pergi dengan cepat, berpura-pura memaksa, dan menyerahkannya kepada para biksu dacu untuk memaksa satu demi satu. Banyak penggoda. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk memarahinya. Kutukan Kaisar Motian akan padam begitu dikatakan padam, tunggu saja. Tidak akan lama lagi Ye Chen yang di iblis akan membuat kejutan yang lebih besar untukmu. Episode 2519 berlama-lama dalam mimpi. Kaisar Semu pergi, dan dunia menjadi damai kembali. Bakat Chu yang hebat, banyak kaisar dan putra, semuanya berkumpul. Melihat Ye Chen pingsan, semua orang gatal, dan ingin menariknya pergi dan memberinya palu yang bagus. Kamu sangat luar biasa, begitu banyak saudara yang baik. Kakak, kamu mengalahkan satu sama lain-lain, bahkan istrimu. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir. Chu Xuan melirik kerumunan, tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia tidak akan memiliki wajah yang baik. Setelah mengatakan itu, dia membawa Ye Chen bersamanya dan langsung pergi ke Heng Yue. Sebelum pergi, Chu Xuan dan Chu Ling menatap Kui Niu dengan tajam. Mata indah yang sejernih air itu memicu percikan halus. Jika bukan karena sapi ini, Ye Chen dan mereka berdua, Jining Suang, mungkin masih membicarakan cita-cita di ranjang saat ini. Dan mereka akan menjadi saksi dari upacara pernikahan. Sungguh gambar yang indah, itu terganggu oleh Anda. Sudut mulut Kui Niu ditarik lurus, dan dia masih tampak tercengang. Mata macam apa yang ada? Dengan begitu banyak orang, saya terluka parah. Saya hampir dipukuli sampai mati. Saya tidak punya simpati.
Kamu pantas mendapatkannya, kenapa aku tidak membunuhmu? Bakat Didacu semua ingin memarahimu seperti ini. Kamulah yang membujuk. Jika kamu bersikeras lari ke sini untuk dipukul, tidak ada yang bisa menyalahkanmu. Jika kamu dipukuli dan cacat, kamu harus dipukuli sampai mati. Pertunjukan yang bagus sudah berakhir. Gadis-gadis itu pergi, tetapi Kaisar tidak pergi. Ada pemahaman diam-diam, dan mereka semua pergi ke Heng Yue. Mereka ingin menunggu Ye Chen bangun. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya, mereka harus memarahinya sebelumnya pergi setelah dipukuli. Pencuri di hatinya tidak bahagia, dan dia harus hidup dengan mulutnya. Di puncak gadis giok, gadis-gadis itu muncul kembali. Cusuan masuk akal, dan setelah jatuh, dia secara sadar mengirim seorang tuan muda yang pingsan ke kamar kerja Jining Suang, dan seluruh rangkaian tindakan tidak terasa tidak patuh. Tuan, istirahatlah lebih awal. Xian terkekeh, mata kecilnya yang menawan memiliki sedikit makna jahat, meskipun pengantin pria pingsan, pengantin wanita sudah bangun. Benda-benda itu di tempat tidur. Masih bisa lanjut. Giu Niang, jaga dirimu. Yeling menyeringai, dan masuk ke Phantom of Smoke. Puncak Yunfei yang besar menjadi kosong dalam sekejap. Gadis-gadis itu tidak pergi, dan mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mereka menemukan tempat terpencil dan terus menunggu pertunjukan yang bagus. Mereka juga sangat emosional. Sebelumnya, karena sifat iblis Ye Chen, dia masih terlihat khawatir. Ada beberapa orang dengan bekas luka di tubuh mereka, tetapi setelah sifat iblis Ye Chen dihilangkan, mereka semua menjadi aktif kembali. Di depan ruangan, Jining Suang berdiri dengan tenang, dengan rona merah di pipinya yang pucat, memantulkan cahaya bulan yang cerah, dia benar-benar menawan, dan dia tidak tahu apakah harus masuk atau masuk. Akhirnya, dia mendorong membuka pintu. Di kamar, Ye Chen, yang pingsan, hanya berbaring diam di tempat tidur seperti itu, tidur nyenyak, dan ketahanannya cukup kuat. Tidak ada bekas luka di sekujur tubuhnya, dan dia tidak sejahat sebelumnya. Mungkin dia terlalu lelah dia berbaring di tempat tidur istrinya, yang tidur disebut manis. Ini adalah Ye Chen yang asli, memantulkan sinar cahaya bintang dan lebih banyak perubahan. Jining Suang duduk dengan tenang di depan tempat tidur, mengulurkan tangan batu gioknya, menyisir rambut longgar Ye Chen, dan dengan lembut membelai wajahnya, dengan kelembutan seorang wanita dan kelembutan seorang istri, mencoba untuk menghapus semua memar. Wajahnya sang, semoga dia tidur lebih nyenyak. Giu Niang, apa yang kamu tunggu? Kenapa kamu tidak melepasnya? Gadis kecil, tidak peduli berapa tua atau muda, kembalilah ke kamarmu dan tidurlah dengan patuh. Kakak, kamu menghalangiku. Di luar pintu, lagi, gadis-gadis itu membuka jendela lagi, dan masih ada deretan mata indah yang bersinar terang, menunggu gambar yang harum dan indah. Di bawah pengawasan mereka, Jining Suang benar-benar pergi tidur, dan dia berbaring dengan damai di samping Ye Chen. Postur itu pasti legendaris. Paling standar berbagi tempat tidur yang sama. Ini. Para dewi tampak aneh, apakah ini akhirnya? Saya tidak punya harapan. Kalimat ini yang ingin dikatakan Kaisar Ming, dan dia bisa melihatnya. Jika Anda ingin menonton siaran langsung, itu benar-benar lebih sulit daripada belajar dari kitab suci. Akan selalu ada omong kosong dalam kegelapan. Benar saja, setelah Jining Suang pergi tidur, dia tidak melakukan apa-apa selain menutup matanya dengan lembut. Adegan seperti itu membuat banyak orang terluka secara internal. Jangan tidur. Bangun dan lambaikan tangan. Bunga dan lilin di kamar pengantin menjadi sunyi, tetapi tidak ada yang tahu tentang itu. Jining Suang diam-diam melakukan keajaiban dao mimpi dan menciptakan mimpi hanya dengan dia dan Ye Chen. Ye Chen hanya merasa pusing dan pikirannya tidak menentu. Dalam kegelapan, ada seringai lagi, ganas dan terdistorsi, itu benar-benar seperti mimpi buruk, menghantuinya, dan dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, ia ingin menelan pikirannya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat tubuh sucinya sedikit gemetar, dan perlahan membuka matanya. Ketika Anda melihat ke mata Anda dapat melihat langit biru. Setelah tertegun selama 1 atau 2 detik, dia duduk dan tanpa sadar melihat sekeliling. Ini adalah hutan bunga persik yang penuh dengan burung berkicau dan bunga harum dikelilingi oleh hujan dan kabut, berkabut, dan kelopaknya beterbangan, memantulkan awan berwarna-warni, seperti mimpi. Di sini, ini benar-benar negeri dongeng di bumi. Di mana ini? Bagaimana saya bisa berada di sini? Ye Chen sedikit mengernyit, mengingat kejadian sebelumnya, melepas pakaiannya, dan hendak membuat masalah dengan Jining Suang dan menabrak Kui Niu. Gai keluar. Kemudian, itu kosong. Bangun. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar, dan Ye Chen, yang masih mengingatnya, tiba-tiba merasakan tubuh lembut dan halus menempel di punggungnya, dan sepasang tangan batu giok memeluknya dari belakang.
Roti kukusnya cukup enak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memupuk dirinya sendiri. Itu masih aroma feminin yang samar, seperti anggur berkualitas yang telah terakumulasi selama ribuan tahun, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Di mana ini? Ye Chen tersenyum, tahu siapa yang memeluknya. Kamar pengantin. Ji Ningsuang berbicara dengan lembut, dengan kelembutan seperti air, penuh kasih sayang. Saat ini, Ye Chen merasa pusing lagi. Ji Ningsuang yang pendiam dalam ingatannya tidak pernah mengambil inisiatif seperti ini, yang membuatnya merasa tidak nyata. Kata kamar pengantin membawa hubungan kuno, yang membuatnya merasa terganggu. Dia akhirnya menjabat tangannya dan berbalik. Sejauh mata memandang, itu harus menjadi bingkai keindahan yang tetap, keindahan yang tiada taraf, dengan mata yang jernih dan indah, beriak seperti air, sekeras apapun hati, itu akan meleleh karenanya. Sangat indah. Ye Chen mengulurkan tangannya dan mengangkat dagu Yao Qi, tampak terpesona. Pipi Ji Ningsuang semakin memerah, dan tubuhnya yang halus bergetar. Dia tidak tahu apakah itu gugup atau takut. Dia sudah menjadi suami dan istri tua, dan ibu Ye Fan, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Sesaat di malam musim semi bernilai 1000 emas. Ye Chen tersenyum, dan setelah puluhan tahun, dia menekannya lagi di bawahnya. Kemudian, saya melihat potongan-potongan pakaian peri dilemparkan secara acak ke udara, beberapa untuk dia dan beberapa untuk pengantin wanita, seolah-olah tirai di kedua sisi tempat tidur diam-diam jatuh tertiup angin. Ah! Diiringi oleh gumaman centil Ji Ningsuang, selain aroma asli burung dan bunga di negeri dongeng yang indah ini, ada juga suara pria yang terengah-engah, dan rangan centil wanita yang sengaja ditekan. Kedua suara itu saling menjalin dan menyusun gerakan yang indah. Yang berlama-lama dalam mimpi, gambarannya masih sangat harum. Namun, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak melihatnya, seperti gadis-gadis di luar kamar kerja, dari awal hingga akhir, yang mereka lihat adalah dua orang berbagi ranjang yang sama, yang satu tidur dengan nyenyak dan yang lainnya tidur dengan damai. Ini juga seperti kaisar dunia bawah, yang menunggu hampir sepanjang malam dan tidak melihat apapun. Memang benar dia adalah kaisar, tetapi dia tidak dapat melihat melalui alam mimpi melalui dua dunia manusia dan dunia bawah, yaitu lebih baik daripada menutupi jalan kaisar. Kaisar juga menyimpan dendam, dan hanya menunggu tiga alam bersatu, jadi dia mengobrol baik dengan Kui Niu. Mungkin dia satu-satunya yang bisa menghilangkan kutukannya, kata Daozu dengan santai. Premisnya adalah dia bisa membangkitkan kekuatan abadi pembersih dunia. Underworld Emperor menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menutup matanya dari jade gelpik, memalingkan muka, dan menatap seorang wanita. Episode 2520 Legenda Pemakaman. Di pagi hari, cahaya pagi yang hangat memenuhi Yunfeng. Semua gadis hari ini tampaknya dalam semangat yang buruk. Mereka semua menguap, dan salah satu dari mereka memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Sepertinya dia tidak tidur nyenyak tadi malam. Tepatnya, dia tidak tidur sama sekali. Semua mereka berdua tidur nyenyak. Yo, apakah mereka semua ada di sana? Para kaisar datang, bukan hanya satu, tetapi sekelompok besar, terutama Kui Niu, yang menarik perhatian, berjalan di garis depan, seolah-olah dia adalah seorang pemimpin, berjalan dengan seorang bajingan udara. Saya tidak tahu, saya pikir kaisar di belakang semuanya adalah adik laki-lakinya. Orang ini, takut tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki kaisar Yun. Guntur muncul, sangat menyilaukan. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi begitu Anda melihatnya, gadis-gadis itu marah lagi. Anda sapi tua yang murah, itu semua karena Anda. Itu adalah festival musim semi yang bagus, tetapi telah menjadi terpecah-pecah. Aku tidak main-main denganmu. Kui Niu melengkungkan bibirnya, dan berjalan santai dengan tangan kosong, seolah sedang mencari Ye Chen, tetapi dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kaisar dan putra juga cukup sadar diri, dan sama sekali tidak memperlakukan diri mereka sebagai orang luar. Ini bukan pertama kalinya mereka datang ke sini. Gadis-gadis itu terlalu malas untuk berbicara satu sama lain, dan akan melirik kamar kerja Ji Ningsuang dari waktu ke waktu. Melihat ke kamar lagi, Ji Ningsuang sudah bangun, masih berbaring di tempat tidur, menatap Ye Chen dengan tenang, pipinya memerah. Meskipun itu adalah mimpi, tetapi itu juga benar, dunia nyata adalah satu malam, tapi mimpinya 3 hari, berlama-lama selama 3 hari, tubuh kaisar muda kelelahan. Masalah ini hanya diketahui olehnya. Jika dunia luar mengetahuinya, dia pasti akan mengacungkan jempol pada Ye Chen. Kaisar ke-10 Great Chu akan bertahan lama. Selama 3 hari 3 malam tanpa henti, itu benar-benar mendominasi. Melihat tuan muda Ye, dia sedang tidur nyenyak.
Jika dia mendengkur 2 kali, itu akan lebih tepat. Dia masih sangat damai, tapi ada kata, suang, yang terukir jelas di wajahnya. Mencerminkan matahari terbenam, dia mengangkat alisnya dan perlahan membuka matanya. Terlihat sutra warna-warni bergoyang tertiup angin, disulam dengan bunga persik merah cerah, sekilas terlihat bahwa itu adalah kamar kerja wanita, bahkan tata letak tempat tidurnya begitu anggun dan anggun. Ye Chen tertegun sejenak, lalu tanpa sadar memalingkan matanya ke samping, hidung ke hidung, dan 4 mata bertemu, hanya berjarak 2 atau 3 inci, dan pada jarak seperti itu, orang bisa melihat cerita di mata masing-masing. Bangun. Ji Ningsuang tersenyum lembut, lalu duduk, memegangi lututnya dengan tangannya, dan dia bisa melihat bahwa pipinya yang sudah memerah telah menambah warna. Itu adalah sentuhan nafsu, yang benar-benar memesona. Ini sedikit menantu perempuan, jenis yang baru saja menyelesaikan pernikahannya. Ye Chen juga duduk, tapi dia menggosok alisnya, mencoba yang terbaik untuk mengingatnya. Setelah memikirkannya, ekspresinya menjadi aneh, dan dia menoleh tanpa sadar, menatap Ji Ningsuang dengan ragu, matanya sepertinya meminta bukti, apa yang kami berdua lakukan tadi malam. Berbagi tempat tidur yang sama, itu saja, kata Ji Ningsuang, berbalik dan bangun dari tempat tidur. Tidak, aku merasa seperti bermimpi. Ye Chen juga bangun dari tempat tidur, dan kemudian menyadari bahwa tubuh bagian bawahnya basah, dan sepertinya dia mengencingi celananya. Belum lagi Ji Ningsuang, bahkan jika dia melihat itu, dia masih tidak bisa menutupinya. Menonton dengan tenang, Ye Dasao tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya ingat apa yang terjadi tadi malam, berbagi ranjang yang sama itu benar, tetapi dia melakukan sesuatu dalam mimpinya, itu pasti mimpi Ji Ningsuang Zhu. Adapun Kaisar Dunia Bawah, dia memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Kaisar ini mencubit jarinya dan menghitung, ini adalah emisi nokturnal, bukan? Jika Anda mengatakan Anda belum pernah mengalami mimpi seksual, tidak ada hantu yang akan mempercayainya, celana Anda basah semua. Tuan Muda Ye tidak berbicara pada akhirnya, dia memandangi gadis itu, dan dia lesu. Setelah memejamkan mata, dia menatap Ji Ningsuang lagi, memberikan perhatian khusus pada tubuh bagian bawahnya. Gadis itu berpakaian rapi, dan pakaian polosnya tanpa cacat, seperti orang buangan biasa. Dia pasti sudah berganti pakaian. Ye Chen berkata dengan tegas di dalam hatinya, kita semua bermimpi di musim semi, aku basah, jadi kamu juga harus, jika kamu mengganti pakaianmu, beri aku uang kembalian. Dengan baik. Dengan tatapan matanya ini, rona merah di pipi Ji Ningsuang menyebar ke lehernya. Benar, faktanya persis seperti yang dipikirkan Ye Chen, dia telah berganti pakaian. Suasana sempat canggung. Bukan menyombongkan diri, jika pemandangan memalukan seperti itu diketahui orang luar, Kaisar ke-10 Great Chu pasti akan menjadi populer di seluruh dunia, dan Dongshen Yaoqi juga akan menjadi populer di sepanjang jalan. Kedua kaisar muda surga itu benar-benar emosional. Ada begitu banyak orang yang menunggu untuk menonton siaran langsung, tetapi kalian berdua benar-benar melakukannya dalam mimpi. Apakah ini pantas? Giu Niang, makan. Ye Ling memanggil dari luar ruangan. Ketenangan itu rusak, Ji Ningsuang tiba-tiba berbalik, menundukkan kepalanya dan menurunkan matanya, dan pergi seolah melarikan diri, meninggalkan Tuan Muda Ye sendirian, menarik sudut mulutnya maju mundur, yang benar-benar memalukan. Baju masih perlu diganti, dan muka masih perlu. Ye Dasao masih penuh dengan ide. Dia meremehkan Ji Ningsuang, tetapi dia masih memiliki kekuatan gaib ini. Gambaran dalam mimpi itu masih jelas di benaknya, atau dengan kata lain, itu bukan mimpi, itu seperti kenyataan. Untuk saat seperti itu, pria ini banyak berpikir. Di masa depan, dia akan lebih sering datang ke sini. Mungkin dia jatuh ke dalam mimpi lagi tanpa memperhatikan. Perasaan mengalami mimpi seksual itu luar biasa. Kamu bajingan tua, kamu tidak memiliki bagianmu, keluar. Dan kamu monyet, mengapa kamu begitu sadar diri dan tidak memasak untukmu? Maksudku kakak dan adik, jangan begitu pelit. Di luar cukup berisik. Seharusnya sarapan hangat, tetapi beberapa talenta duduk di sana dengan wajah dijilat. Meski meja makannya tidak kecil, tapi tidak bisa menampung terlalu banyak orang. Orang-orang membawa mangkok dan sumpitnya sendiri, sepertinya mereka bangun pagi dan membentuk tim, bukan untuk mengobrol, tapi untuk makan. Mencicit. Ketika semua orang membuat keributan, tiba-tiba melihat pintu terbuka lagi, Ye Chen melangkah keluar, sangat energik, sepanjang malam musim semi, angin yang agung masih ada, kemanapun dia pergi dengan kesombongannya sendiri. Ketika dia muncul, semua kaisar dan putra mengangkat alis mereka, dan Kui Niu, yang merampok makanan, tercengang di sana.
Apa-apaan ini? Apakah kita terlambat? Haruskah kita datang ke sini tadi malam? Jika Anda tidak memperhatikan, Anda masih bisa mengikuti siaran langsung. Ayah, ayo makan. Ye Ling terkikik. Kalian makan dulu, kata Ye Chen, dan mengundang pria yang sedang makan, dengan gada di satu tangan dan leher Kuiniu di tangan lainnya, dan berjalan langsung ke gunung belakang. Melihat dari belakang, punggung kedua orang itu sangat menggoda, benar-benar memperlakukan saudara laki-laki. Pada pandangan pertama, kedua saudara laki-laki itu baik. Ah! Segera, saya mendengar jeritan datang dari arah gunung belakang. Itu sangat mengejutkan sehingga menangis hantu dan dewa. Mendengar teriakan itu, Kuiniu yang dipanggil ke gunung belakang oleh Ye Chen, dan memukulinya dengan serius. Nenekmu, jangan datang lebih awal atau terlambat, tetapi ketika saya datang ke kamar pengantin, hal-hal indah di awal musim semi hancur, jika bukan karena Anda, saya akan menggunakannya untuk mimpi erotis. Setelah sekian lama, Ye Chen kembali, membawa gada, berdarah. Pergi untuk melihat Kuiniu, sungguh sebuah tragedi, orang baik dipukuli menjadi sepotong daging, dan tersangkut di tanah, Lei Ting Diyun menjadi lesu. Pangeran dari keluarga Kuiniu pasti sangat melankolis. Dia akhirnya mendapatkan kekayaan yang menantang surga dan hukum guntur. Betapa mendominasi, dia pergi jauh-jauh untuk menemukan Ye Chen untuk berlatih. Dia dipukuli dan hampir dibunuh. Bangun pagi-pagi sekali, itu adalah palu lagi. Pengalamannya dengan sempurna menafsirkan pepatah lama, jika Anda tidak kuat, Anda akan diperkosa. Dingin. Kaisar di dunia bawah melihatnya, ya, Ye Chen melakukan apa yang ingin dia lakukan. Melihat ke meja makan, tidak ada orang lain selain keluarga Ye Chen. Bahkan Kaisar Kera Kecil pergi mencari tempat untuk berjongkok, karena takut Ye Chen akan marah dan memukulinya lagi, pegangannya akan dinonaktifkan, orang ini bergegas untuk merebut tahta. Ada dua kaisar muda dalam keluarga, jadi mereka berkemauan sendiri. Senzi Sun Moon meletakkan tangannya di tangannya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, dia meletakkannya di sana untuk sarapan, kita hanya bisa menontonnya. Itu tidak masuk akal. Para kaisar juga menghela nafas, hanya ada dua kaisar muda di Zutian, dan mereka semua bergabung sebagai satu keluarga. Dengan begitu banyak kaisar yang datang, itu memalukan bagi mereka semua. Generasi ini sangat tertekan sehingga tidak dapat mengangkat kepalanya, dan generasi berikutnya tidak memiliki harapan. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menggosok alisnya, membayangkan bencana dan kejahatan keluarganya, yang membuatnya pusing. Itu saja, orang masih berpikir untuk membuat yang lain. Pangeran Baihu menyeringai. Lusinan kaisar dan anak-anak juga sangat melankolis. Satu ekaristi telah menguasai dua zaman surga. Jika tidak ada kecelakaan, akan ada yang tertinggi di masa depan, dan itu juga akan datang dari keluarga mereka. Monyet itu, jangan makan. Xian melambai ke Kaisar Kera Kecil. Jangan berania umat tidak lapar. Kaisar Kera Kecil mengangkat bahu, sudah lesu. Sarapan hari ini, Ye Chen makan dengan sangat nikmat, dan dia secara tidak sengaja akan mengingat pemandangan tadi malam suatu malam di luar, 3 hari dalam mimpi, mimpi musim semi ini benar-benar tidak sia-sia. Apa yang kamu tertawakan? Chuling melirik Ye Chen. Aku tidak tertawa. Ye Chen terbatuk, menyesap sup ikan, dan tertawa lebih bahagia. Semua gadis melihat ke samping, dan mata itu sepertinya sedang menonton gila. Ji Ningsuang membenamkan kepalanya dalam diam, dia adalah satu-satunya yang tahu mengapa Ye Chen tertawa, orang yang melewati ruangan adalah roh, dan mimpi yang dia ciptakan seperti mata air bagi Ye Chen. Setelah makan, Ye Chen akhirnya menepuk pantatnya dan bangkit. Pada titik ini, semua kaisar dan putra berkumpul, itu bukan lelucon, mereka benar-benar ingin menemukan Ye Chen, dan untuk hal-hal seperti itu, sama saja dengan menemukan Ji Ningsuang, selama itu adalah seorang kaisar muda. Namun, dibandingkan dengan kutu buku Yao Qi, mereka lebih optimis tentang Tuan Muda Ye. Old Qi, apakah kamu tahu dari mana datangnya bos, Thunder Emperor Yun? Kaisar Kera Kecil berbicara lebih dulu, menyodok Ye Chen dengan jari-jarinya yang berbulu, dengan ekspresi misterius di wajahnya. Ye Chen mengeluarkan kendi, bicaralah langsung jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan jangan lepaskan. Itu dari tanah kuno tempat para dewa dimakamkan. Kaisar berbicara dengan santai, mengungkapkan sebuah rahasia. Tanah kuno dewa pemakaman. Ye Chen mengangkat alisnya. Menurut legenda, itu adalah pemakaman kuno, tempat semua dewa dimakamkan. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Song Yu berkata, dari situlah nama tempat pemakaman dewa kuno berasal. Dewa, gumam Ye Chen. Pelan, menyentuh dagunya, aku tidak tahu level apa yang disebut dewa ini. Untuk disebut dewa, itu mungkin adalah kaisar tertinggi.
9 hari yang lalu, saya cukup beruntung untuk masuk dan melihatnya. Putra Qingdi berkata, ini seperti reruntuhan Tianzun, di mana kesengsaraan dan keberuntungan hidup berdampingan. Sapi tua itu memiliki karakter yang baik dan telah mendapatkan kaisar. Apa yang istimewa dari tanah kuno itu? Ye Chen segera bertanya. Penindasan cincin tahunan. Kami telah mencobanya sebelumnya, dan siapapun yang berusia di bawah 1000 tahun dapat masuk. Siapapun yang berusia lebih dari 1000 tahun diblokir oleh kekuatan misterius. Secara alami, orang-orang seperti saya yang memproklamirkan diri di zaman kuno, itu tidak ada dalam daftar ini, dan bukan tidak mungkin bagi mereka yang berusia lebih dari 1000 tahun untuk masuk, tetapi mereka akan menderita bencana dan dihancurkan, dan ada contoh berdarah tentang ini. Ye Chen sedikit mengernyit, ini cukup baru. Kami di sini kali ini untuk mengundang Anda menjelajahi tanah kuno lagi. Kata Kaisar Surga. Tujuan perjalanan ini lebih dari itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Omong kosong, aku datang kepadamu lebih dulu. Aku ingin mengundang Kaisar dan Santo Wanita untuk keluar dari gunung. Kedua Santo itu setara atau bahkan melampaui Kaisar. Mereka tidak akan ditekan oleh cincin tahunan. Ini, saya khawatir ini akan sulit. Ye Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin mengundang, tapi masalahnya di Huang dan Hongyan sudah tidak ada lagi di surga. Kepergian dua makhluk tertinggi sangat rahasia, hanya nenek moyang dari berbagai kekuatan yang tahu bahwa setiap orang yang hadir, termasuk Cusuan dan Chuling, masih dirahasiakan. Tidak ada tubuh suci Dacheng, tubuh suci Zundi juga baik-baik saja. Kaisar Wuji tertawa. Bicaralah dalam satu nafas, jangan sembunyikan. Ye Chen cemberut. Di tempat kuno penguburan para dewa, ada tubuh suci kuno yang sunyi, yang masih hidup, kata Chen Yi. Hidup. Ye Chen mengangkat alisnya lagi, sangat terkejut. Tidak diragukan lagi. Si Zun menarik napas dalam-dalam, kita semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meskipun dia ditutupi dengan jubah hitam, dia tidak dapat menyembunyikan asal dan darah dari tubuh suci. Kaisar Xuanyuan berjuang keras dengan dia, dan sangat menderita. Luka serius, saat ini, masih disembuhkan di tanah suci Yaoqi. Ye Chen terdiam, alisnya mengerutkan kening lagi, dan matanya berkedip dengan cahaya dan kegelapan yang tidak pasti. Era ini sangat luar biasa, selain dia, di Huang, dan Hongyan sebenarnya ada tubuh suci keempat, belum lagi orang luar, sebagai tubuh suci, dia tidak percaya, jadi tidak mengejutkan. Sebagian besar di Huang dan Hongyan tidak tahu tentang masalah ini, jika tidak mungkin untuk tidak meninggalkan kata-kata dari mulut ke mulut, tempat kuno penguburan para dewa, memberikan silsilah tubuh suci, dan menyelimuti lapisan misteri. Mungkinkah itu jenis pertama dari tubuh suci? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sambil berbicara, Kui Niu kembali, mencengkeram pinggang tuanya, pincang, dengan rambut acak-acakan, seperti kandang ayam, meletakkan ayam tua, kemungkinan besar bisa menetaskan anak ayam. Datanglah ke puncak Yunfe lagi, orang ini sangat jujur, dia sangat yakin. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu bagaimana anak ketujuh dari keluarganya begitu marah, jadi mengapa dia tidak meminta Anda untuk membicarakannya? Apakah perlu mengejarnya seperti ini? Kami masih belum menyembah saudara. Ye Chen tidak berbicara, tetapi melirik Kui Niu, memberikan perhatian khusus pada Kaisar Yun. Sebelumnya, ketika dia berjalan di Kui Niu, dia telah meneliti bahwa Kaisar Guntur Yun memang luar biasa, dan dia tidak tahu dia milik kaisar mana, dia sangat mendominasi, dan peningkatan kekuatan tempur tidak terbayangkan. Maukah kamu pergi atau tidak? Beri aku kata cepat, Senzi Sun Moon menguap. Melihat postur tubuhnya, dia mungkin tidak tidur nyenyak tadi malam. Itu semua karena bakat Chu yang hebat, yang membuat masalah baginya. Tidak ada alasan untuk tidak pergi. Ye Chen tersenyum. Kutu bukumu itu, bawalah. Pangeran Baihu menyeringai. Ye Chen tidak menjawab, tetapi melihat ke satu sisi, mengetahui siapa kutu buku itu, bukan Jining Xuang. Dewa Timur Xuan Huang, kaisar muda sejati, biarkan dia pergi bersama, itu harus menjadi harapan bersama semua kaisar, hanya dua kaisar muda yang memiliki kepercayaan diri. Adik laki-laki dan perempuan benar-benar terlihat lebih baik. Semakin kamu melihatnya, itu bukan milikmu lagi, aku mohon. Saudara, apa yang kamu lakukan? Kaisar, aku selalu ingin melihat menantu perempuan Ye Chen hukum, dan dia akan selalu dibandingkan dengan Ye Chen oleh orang lain. Siapa yang menjadikan mereka dua bersaudara?